Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Putri Dianawati dari kelas 1C Program Studi S1 Keperawatan. Alamat tempat tinggal saya di Perumahan Bumi Cikembangendah, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya adalah membaca novel digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dasar bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya memakai kata atau simbol. Contohnya, kata-kata atau gerakan tubuh. Lalu yang kedua tentang aspek dan fungsi bahasa. Aspek bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer atau kesepakatan, yang dapat diiringi oleh gerak-gerik tubuh. Fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antara masyarakat. Fungsi tersebut digunakan dalam berbagai lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Misalnya, komunikasi ilmiah, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, komunikasi sosial, dan komunikasi budaya. Selanjutnya tentang tujuan dan manfaat kemahiran bahasa. Latihan kemahiran berbahasa pertama-tama bermaksud untuk menggelar atau mengembangkan potensi-potensi pribadi. Kemahiran berbahasa akan mendatangkan keuntungan bagi kita, yaitu bila dipergunakan sebagai alat komunikasi yang baik terhadap sesama warga masyarakat, memungkinkan kita mengembangkan kemampuan untuk dapat mempengaruhi orang lain dalam mengembangkan kontrol sosial yang diinginkan. Dengan bahasa, kita dapat mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial kepada tingkat yang lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh masyarakat umum. Bila tujuan utama kemahiran berbahasa telah dicapai, maka manfaat lain akan muncul dengan sendirinya, seperti kita lebih mengenal diri sendiri, kita lebih memahami orang lain, belajar mengamat dunia sekitar dengan lebih cermat, kita bisa mengembangkan suatu proses berpikir yang jelas dan teratur. Yang keempat, membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi berbagai jenis, yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi ragam dialek, contohnya, gue udah baca buku itu. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya, saya sudah membaca buku tersebut. Ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Lalu yang terakhir, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan tata yang berlaku. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Cukup sekian penjelasan saya tentang konsep dasar bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.